Boleh saya tahu berapa usia Anda? Atau berapa umur Anda? Babi, emang beda usia dan umur? Sangat beda. Saya dapat ilmu ini dari Profesor Arif Satria, Kepala BRIN. Dan saya mengajak Anda, ayo panjang umur. Ya, jangan sampai usia Anda 50 tahun, umur Anda pun 50 tahun. Kalau bisa, usia Anda 70 tahun, tapi umur Anda berabad-abad. Bagaimana caranya? Simak video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sukses mulia, saya ingin memulai video ini dengan satu pertanyaan. Anda ingin panjang usia atau panjang umur? Loh, emang beda? Ya. Dalam percakapan sehari-hari, memang usia dan umur seringkali digunakan dengan arti yang sama. Saat acara Indonesia Leadership Scale Up 2026, sekaligus peluncuran buku ke-17 saya, Spiritual Leadership ini, Profesor Arif Satria, Kepala BRIN, menjelaskan tentang hal ini. Usia adalah berapa lama kita hidup, umur adalah seberapa banyak kehidupan yang kita isi. Usia berbicara tentang angka, umur berbicara tentang makna dan dampak. Usia itu dihitung sejak kita lahir sampai kita meninggal. Tetapi umur kebermanfaatan kita bisa jadi terus berjalan meskipun kita sudah tidak ada di muka bumi. Coba renungkan, ada orang yang hidup 80 tahun. Tetapi setelah meninggal hampir tidak ada jejak kebaikan yang ditinggalkan. Sebaliknya ada orang yang usia biologisnya lebih pendek. Mungkin 40 tahun atau 50 tahun, tetapi puluhan bahkan ratusan tahun setelah meninggal, namanya masih disebut, ilmunya masih dipelajari, karyanya masih memberi manfaat, dan kebaikannya masih diteruskan. Maka pertanyaannya, sebenarnya siapa yang lebih panjang umurnya? Sahabat sukses mulia, kita tidak pernah tahu berapa panjang usia yang Allah berikan kepada kita. Ada orang yang tadi pagi masih sarapan bersama keluarganya, malamnya sudah dipanggil Allah. Ada yang sudah menyiapkan rencana 5 tahun ke depan, ternyata Allah hanya memberinya waktu 5 hari lagi. Kita bisa membuat target umur 70, 80, bahkan 100 tahun, tetapi keputusan akhirnya bukan di tangan kita. Karena itu, saya belajar satu hal. Kita mungkin tidak punya kuasa menentukan panjang usia, tetapi kita punya kesempatan memperpanjang manfaat dan dampak di muka bumi. Dan inilah yang menurut saya penting. Jangan hanya ingin hidup lama. Berusahalah agar kebaikan kita berumur panjang. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang manusia yang paling baik. Dan beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Perhatikan. Bukan hanya panjang umur, tetapi baik amalnya. Jadi, panjangnya waktu harus bertemu dengan banyaknya kebaikan. Untuk apa diberi tambahan 1 tahun kalau kualitas hidup kita sama saja? Untuk apa merayakan ulang tahun setiap tahun? Happy birthday to you. Kalau yang bertambah hanya usia, hanya angka usia. Sementara kedewasaan tidak bertambah, manfaat tidak bertambah, kontribusi tidak bertambah, bahkan kedekatan kepada Allah tidak bertambah. Jangan-jangan setiap ulang tahun kita sibuk menghitung umur saya bertambah 1 tahun. Padahal sebenarnya jatah hidup kita justru berkurang 1 tahun. Nah, karena itu saya membayangkan kehidupan kita memiliki 3 lapis umur. Yang pertama adalah umur biologis. Ini adalah berapa lama hidup kita, ya, atau berapa lama tubuh kita hidup. Kita perlu menjaganya, makan yang baik, berolahraga, tidur yang cukup, mengelola stres, menjaga kesehatan, menjaga hubungan dengan orang-orang yang kita cintai. Tubuh ini adalah amanah. Jangan bicara tentang hidup penuh manfaat, tetapi tubuh kita sendiri kita zalimi. Namun ada lapisan kedua. Saya menyebutnya umur produktif. Pertanyaannya bukan lagi berapa lama saya hidup,
Tetapi selama saya hidup, apa yang saya hasilkan? Karya apa yang saya hasilkan? Apakah kehadiran saya membuat keluarga saya lebih bahagia? Apakah orang-orang yang bekerja bersama saya bertumbuh? Apakah ilmu yang Allah berikan kepada saya bagikan kepada orang lain? Apakah rezeki yang Allah titipkan hanya saya nikmati sendiri? Atau ada hak orang lain yang saya tunaikan? Dan apakah setelah 30, 40, 50, atau 60 tahun hidup, dunia menjadi lebih baik karena saya pernah ada? Ini pertanyaan yang berat. Ya, sebab ternyata tidak semua orang yang hidup benar-benar menghidupkan. Ada orang yang hadir, tetapi kehadirannya tidak menambah energi. Ada pemimpin yang datang, bawahannya justru ketakutan. Ada orang tua yang berada di rumah, tetapi anak-anaknya tidak merasakan kedekatan. Ada orang berilmu, tetapi ilmunya berhenti pada dirinya sendiri. Maka jangan puas hanya karena kita masih hidup. Pastikan kehadiran kita menghidupkan. Lalu ada lapisan ketiga. Ini yang paling menarik. Saya menyebutnya umur legacy. Yaitu berapa lama kebaikan kita tetap hidup setelah kita meninggal. Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika seorang meninggal, amalnya terputus kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Masya Allah ya. Artinya, kematian ternyata tidak selalu menghentikan produktivitas pahala. Tubuh kita boleh masuk ke dalam tanah, tetapi kebaikan kita masih terus bekerja di atas tanah atau di dunia. Bayangkan, kita bersama membangun sebuah Tatfiz Ecopreneur. Kita meninggal, tetapi setiap anak yang belajar di sana, kebaikannya terus berjalan untuk kita semua. Terima kasih atas support Anda kepada Tatfiz Ecopreneur. Kita menulis sebuah buku. Kita sudah tidak ada. Tetapi seseorang membaca satu halaman, hidupnya berubah. Kemudian ia mengubah hidup orang lain. Kebaikannya berjalan. Kita mendidik seorang anak. Anak itu tumbuh menjadi orang baik. Kemudian dia mendidik anaknya. Cucu kita mendidik cicit kita. Dan entah sampai generasi keberapa. Ada kebaikan yang sumber awalnya pernah melewati diri Anda, diri saya. Itulah umur yang panjang. Sahabat sukses mulia, karena itu mulai sekarang jangan hanya bertanya, saya akan hidup sampai umur berapa? Ganti pertanyaannya, apa yang akan tetap hidup ketika saya sudah tidak ada di muka bumi? Saya ingin memberikan 3 pertanyaan untuk direnungkan. Yang pertama, siapa yang sedang saya tumbuhkan? Jangan hanya meninggalkan harta, tinggalkan manusia-manusia yang bertumbuh karena pernah berinteraksi dengan kita. Pertanyaan kedua, ilmu apa yang sedang saya wariskan? Kalau Anda punya pengalaman, bagikan. Kalau punya keahlian, ajarkan. Kalau punya kebijaksanaan hidup, jangan dibawa ke kuburan. Tuliskan, rekam, ajarkan, wariskan, sebarkan. Dan yang ketiga, kebaikan apa yang sedang saya bangun agar tetap berjalan tanpa kehadiran saya. Inilah legacy. Bukan tentang nama kita harus terkenal. Bukan tentang foto kita harus dipasang. Bukan pula tentang orang harus mengenang kita. Legacy adalah ketika kebaikan tetap berjalan, bahkan ketika nama kita sudah dilupakan. Indah sekali, bukan? Maka boleh kita ingin panjang usia, tetapi jangan berhenti di sana. Karena hidup yang hebat bukan hanya tentang berapa lama kita bernafas, tetapi berapa banyak kehidupan yang berubah karena kita pernah bernafas. Mulai hari ini, mari kita punya doa yang berbeda. Ya Allah, jika Engkau panjangkan usiaku, panjangkan pula manfaatku. Jika suatu hari usiaku harus berhenti, jangan biarkan kebaikanku ikut berhenti. Saya ingin menutup video ini dengan satu kalimat. Usia kita mungkin dibatasi oleh kematian, tetapi umur kebaikan kita bisa melampaui kematian. Maka,
Jangan hanya mengejar panjang usia. Bangunlah panjang umur kebermanfaatan yang dampaknya jangka panjang. Sebab manusia yang beruntung bukan hanya manusia yang hidup lama, tetapi manusia yang bahkan setelah ia tiada, kebaikannya masih hidup di mana-mana. Bagikan video ini kepada sahabat Anda. Saya Jamil Ajaini, mari bertumbuh, memberi manfaat, dan menjadi manusia sukses mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.